Pencarian Amelia. Amelia mengerjapkan matanya, dia begitu terkejut berada di tempat yang menurutnya asing. Ia mengedarkan pandangannya ke segala arah nihil, dia tidak mengenali tempat itu. Amelia berusaha untuk bangun, namun kedua tangannya masih dalam keadaan terikat, jadi ia berusaha sebisa mungkin menggerakkan seluruh tubuhnya. Ceklek. Kamu sudah sadar, cantik. Hwan masuk ke dalam kamar yang cukup luas. Saat ini Hwan memakai kemeja yang kancing atasnya dibuka, dua kancing memperlihatkan bentuk dada bidangnya yang tercetak jelas. Kamu! Amelia merasa ketakutan ketika menyadari seseorang yang sudah menculiknya adalah Hwan, si psikopat. Jangan mendekat. Amelia merapatkan tubuhnya ke sisi kepala ranjang tembok. Ketika Hwan berusaha duduk di sebelahnya, Hwan dengan perlahan mulai merangkak naik ke atas ranjang. Kamu mau ngapain? Amelia sudah keringat dingin saat Hwan membelai pipinya. Aku sudah begitu lama menantikan momen ini, cantik. Kamu sudah membuat aku begitu tergila-gila padamu sejak pertama kali kita bertemu waktu itu. Aku tidak bisa melupakan wajahmu. Setiap malam aku selalu resah memikirkanmu. Kamu sudah berhasil membuat hidupku menjadi tak tenang. Kamu selalu menghantuiku. Cuk. Hwan ingin mengecup pipi Amelia, namun Amelia lebih dulu memalingkan wajahnya hingga tak mengenai pipinya. Rupanya kamu masih malu-malu. Hwan terkekeh geli. Padahal Amelia sudah sangat ketakutan saat ini. Jangan berani-berani kau menyentuhku. Atau aku akan teriak. Lepaskan aku sekarang, brengsek. Amelia seolah yakin akan ada orang yang bisa membantunya saat ini. Kamu percuma berteriak seperti itu, di sini tidak ada penghuni lain selain kita berdua. Hwan menyeringai di depan Amelia. Amelia semakin ketakutan. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya saat ini. Wajahnya bahkan sudah pucat. Kalau kamu tenang, aku akan melepaskan ikatanmu. Kalau kamu terus berontak seperti ini dengan terpaksa, aku akan terus mengikatmu. Amelia terus berusaha melepas ikatan tali di tangannya. Berharap ia bisa kabur dari tempat itu. Di tempat lain, Daniel langsung mendatangi rumah Amelia setelah mendapat ancaman dari Hwan. Daniel langsung menemui kekasihnya, namun Daniel tidak mendapati Amelia berada di rumahnya. Ia sudah menunggu lebih dari 1 jam, namun Amelia tak kunjung pulang. Daniel merasa kalau Amelia sedang dalam bahaya. Dengan cepat, Daniel segera mengerahkan anak buahnya untuk mencari Amelia. Hingga sudah hampir 3 jam Amelia masih tidak dapat ditemukan, dan yang membuat Daniel tercengang, ia mendapati mobil Amelia berada di titik jauh di tengah hutan. Nak Daniel, bagaimana ini? Kenapa mobilnya Laya bisa sampai di tengah hutan? Cecilia sudah menangis ketika mendapati kabar mobil putrinya berada di tengah hutan dan nomor ponselnya pun tidak aktif. Tante, sabar dulu sebentar. Anak buah saya sedang berusaha mencari keberadaan Laya. Daniel berusaha menenangkan Cecilia yang sudah kalang kabut. Sedangkan Daston yang sedang berada di luar kota mendadak pulang ketika mendapatkan kabar sang putri mereka tidak ada kabar sejak tadi siang. Kini sudah sore, hampir menjelang malam. Cecilia menelpon Tiara untuk menanyakan apakah Tiara mengetahui di mana putrinya berada, namun nihil Tiara juga tidak mengetahui di mana sang sahabatnya kini berada. Bahkan Tiara juga sudah mencoba menghubungi nomornya Amelia. Namun tetap nomor Amelia tetap berada di luar jangkauan. Mas Daniel, kalau memang ini ada kaitannya dengan Hwan, kenapa kita tidak mencoba menanyakannya pada Raka? Barangkali dia tahu soal kakaknya membawa kemana Amelia. Ucap Tiara mencoba memberi saran. Daniel kemudian berpikir, coba kamu hubungi dia sekarang. Titah Daniel yang menyetujui saran Tiara. Sedangkan Cecilia hanya menangis sedari tadi. Tiba-tiba Sonya datang bersama Darwin ke rumahnya. Sel, kamu tenang dulu, Laya akan baik-baik saja. Ucap Sonya yang kini memeluk sahabatnya. Sony, anakku Sony, mobilnya berada di tengah-tengah hutan. Siapa yang sudah membawanya ke sana? Bagaimana keadaan anakku sekarang? Cecilia terisak di pelukan Sonya. Sonya pun membelai punggungnya mencoba menenangkan Cecilia sahabatnya. San, sudah berapa anak buah yang kamu kerahkan ke sana? Tanya Darwin yang kini sudah bergabung bersama Daniel di ruang tamu. Aku sudah mengerahkan 30 orang anak buahku untuk menelusuri hutan itu, Pak. Namun sepertinya di sana tidak ada kehidupan yang menandakan bahwa Amelia dibawa ke sana. Ucap Daniel yang kini sudah terlihat khawatir. Kini langit sudah mulai gelap. Ketika mereka semua tengah duduk dan berpikir, gerungan motor dan mobil bersamaan memasuki pelataran rumah mewah itu. Terlihat Daston yang turun dari mobilnya dan juga Raka yang membuka helmnya turun dari motor sportnya. Bagaimana bisa Amelia hilang?
Daston terlihat berjalan dengan tergesa-gesa memasuki rumahnya. "Pah, Mama tidak tahu. Tadi pagi Laya izin untuk ke kantor imigrasi, tapi sampai sekarang belum juga pulang. Bahkan Laya tidak ada kabar. Tiba-tiba Mama dapat kabar dari anak buah Nak Daniel. Mobilnya Laya ada di tengah-tengah hutan." Cecilia menumpahkan tangisannya di dada suaminya. "Nak Daniel, apa Nak Daniel sudah menghubungi pihak kepolisian?" tanya Daston pada Daniel yang tetap terlihat tenang. "Sudah Om, polisi sedang menuju ke sini," ucap Daniel seadanya. "Assalamualaikum," ucap Raka datang memasuki rumah yang sudah menjadi kenangannya kini. "Waalaikumsalam." Cecilia menjawab salam dari Raka. Raka terlihat mencium punggung tangan Cecilia, dan juga Daston. Daniel yang melihat itu merasa tidak suka. Raka dekat dengan orang tua dari kekasihnya itu. "Rah, sebenarnya ada apa dengan Amelia? Mengapa kamu bisa berpikir kalau Kahwan yang membawa Amelia?" tanya Raka yang kini sudah ikut duduk di dekat Tiara. Raka juga melirik sebentar ke arah Daniel. "Begini Raka, kakakmu yang sangat brengsek itu sebelum Amelia hilang, dia sudah mengancamku lebih dulu. Bahkan dia sudah membuat kegaduhan di kantorku. Saya berpikir kalau dia yang telah membawa Ameliaku kabur. Dia begitu terobsesi pada kekasihku." Bukan Tiara yang menjawab melainkan Daniel yang begitu tegas menjelaskan awal mula permasalahannya pada Raka. Ia juga seolah ingin menunjukkan pada Raka kalau Amelia miliknya. Raka terlihat menghela napasnya dengan panjang. "Aku gak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi di antara kalian. Aku bahkan baru mendengar kalau kakakku ada ketertarikan pada Laya. Tapi aku akan berusaha mencari tahu keberadaannya di mana dengan menggunakan GPS handphonenya." Raka seolah memberi harapan pada semua orang yang tengah terlihat gelisah sedari tadi. "Nak Raka, tante mohon bantu Laya." Cecilia sampai memohon pada Raka. Daniel yang melihat itu semakin tidak suka. Ia merasa tidak diberguna di sana. "Tante, saya akan berusaha mencari Laya. Tante berdoa saja semoga Laya dalam keadaan baik-baik saja." Raka seolah obat penawar bagi Cecilia. Yang awalnya terlihat murung kini mulai merasa lebih baik. "Terima kasih Nak Raka." Cecilia membelai punggung tangan Raka dengan lembut. "Sama-sama Tante." Raka mengangguk kemudian meraih ponselnya di dalam kantong celananya, mencoba menghubungi kakaknya. Raka terus menghubungi Huan, namun Huan tidak kunjung mengangkat panggilannya. Pada panggilan ketiganya Huan malah mematikan ponselnya. Raka pun menjadi berpikir kalau benar kakaknya sudah ikut terlibat dalam masalah hilangnya Amelia. Tangan Raka mengepal kuat, namun sebisa mungkin ia tetap tenang. Raka benar-benar khawatir dengan Amelia. Bagaimanapun Amelia masih tetap nomor satu di hatinya. Dia tidak mengangkatnya kan? Memang dia dalang di balik semua ini. Daniel mendelik ke arah Raka. Namun Raka hanya diam. "Nak Raka, coba periksa titik terakhir kakakmu berada sekarang. Mungkin itu akan memberi kita petunjuk. Di mana dia membawa Amelia?" ucap Daston berbicara lembut pada Raka. Raka pun segera memeriksa titik GPS ya. "Saya rasa tahu tempat ini Om." Raka mencoba mengingat tempat yang kini menjadi titik pusat GPS kakaknya berada. "Yang benar Nak Raka. Ayo kita ke sana sekarang," ucap Cecilia antusias. "Iya Tante," jawab Raka lembut. Setelah itu polisi datang dengan membawa beberapa personilnya. Daniel juga sudah menghubungi semua anak buahnya untuk mendekat ke arah di mana titik Huan berada. Sedangkan di tempat Amelia kini berada. "Ayo makan sedikit saja biar kamu gak sakit." Huan berusaha membujuk Amelia dengan lembut. "Tidak. Lebih baik aku mati daripada harus tetap hidup dengan orang yang jahat seperti kamu." Amelia terus berontak ketika Huan mencoba menyuapinya. Amelia sudah pasrah jika saat ini tidak ada orang yang akan menolongnya. "Aku harus pakai cara apa biar kamu mau makan cantik?" Huan masih berusaha bersikap lembut. "Cih!" Amelia berdeci di depan Huan. Huan menaruh piring itu kembali di atas nakas. Tatapannya kini menusuk tajam ke arah Amelia. "Makan atau aku yang akan memakanmu." Huan bersemrik ke arah Amelia. "Aku heran padamu. Kok ada orang yang sepertimu dengan tidak tahu malunya menculik anak orang?" Amelia begitu lantang mengejek Huan. Huan semakin geram ketika Amelia menghinanya. "Amelia, aku sudah cukup bersabar menghadapi kamu. Jangan membuat aku murka padamu. Makan sekarang atau aku akan berbuat hal lebih padamu." Huan berbicara dengan nada tinggi. Amelia hanya menunduk tidak lagi melihat ke arah Huan,
Lalu ia meraih piring itu di atas nakas. Karena ikatannya sudah dilepas oleh Wan. Saat ini orang-orang sudah memasuki kawasan perhutanan. Terlihat anak buah Daniel sudah berdiri di dekat mobil Amelia. Pah, itu mobil Laye, Pah. Tunjuk Cecilia pada Daston, yang kini satu mobil bersama Tiara dan Raka. Sedangkan Daniel satu mobil bersama kedua orang tuanya. Kemudian mereka semua turun dari mobil dan melihat keadaan mobil Amelia yang terparkir di pinggir hutan. Daniel kemudian melihat ke dalam mobilnya Amelia. Dilihatnya ponsel Amelia berada di kursi belakang. Daniel kemudian memeriksa ponselnya dalam keadaan hidup namun tidak memiliki jaringan di ponselnya. Sayang, kamu di mana? Aku takut laki-laki brengsek itu menyakiti kamu. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri kalau sampai terjadi sesuatu dengan kamu. Ucap Daniel dalam hatinya. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.